Misalnya Yoel, Joel gitu kan. Maleaki, Melekai gitu kan. Jadi kita itu agak ke barat-baratan sedikit. Ezekiel, Obadja, Obadiah. Nah ini maksudnya kayak gini nih tabelnya. Jadi tabel ini maksudnya begini. Amos dan Hosea berkhotbahnya ke Israel. Ketika itu negara superpower yang berkuasa adalah Assyria. Di era Assyria, negara superpower yang paling mendominasi pada saat itu. Gitu. Jadi ketika Amos ini berbicara tentang nanti kamu akan dihukum nanti begini-begini. Nah, biasanya ya ketika itu Assyria nanti akan menyerang mereka gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini ada dua yang berkhotbah ke Israel, yaitu Amos dan Hosea. Jadi waktu kita membaca Amos dan Hosea, mereka itu sedang berkhotbah kepada kerajaan utara. Amos itu dari selatan datangnya, makanya namanya sesuai ya, terbeban artinya. Dia terbeban dengan kondisi utara. Dia pergi ke utara, diutus oleh Tuhan. Dia berkhotbah kepada siapa? Kepada Israel di utara. Nah, yang lain ini yang paling banyak ke Yudea, ke Yehuda, ya, Juda, yaitu Yesaya, Mika, Habakuk, Zefanya, Yeremia, Daniel, Ezekiel, Hagai, Zekaria, Joel, Maleaki. Tetapi ketika itu beda-beda. Dia punya superpowernya waktu itu. Negara superpowernya di zaman Yesaya dan Mika itu adalah Assyria. Ya. Kemudian Habakuk, Zefanya, Yeremia, Daniel, Ezekiel waktu itu negara superpowernya adalah Babilonia, gitu. Kemudian Hagai, Zakaria, Yoel, Maleaki waktu itu negara superpowernya Persia. Ya. Tetapi Yesaya ini ada kemungkinan bahwa ini hanya pasal 1 sampai 39 di sini. Pasal 40 sampai 67 ya. Yesaya itu ada di sini era ini. Dan yang masih belum bisa ditentukan oleh para pakar yang masih ada berpendapat kemungkinan dia di sini atau kemungkinan dia di sini, karena tidak disebutkan waktu itu kerajaan siapa. Waktu itu nggak ada rajanya, jadi kemungkinan waktu itu di era si Yoas di mana rajanya nggak ada, waktu dia masih kecil, kemungkinan di era ini atau di era ini. Jadi itu ada sedikit-sedikit beda ya. Jadi memang nggak mudah menentukannya, dan kita bersyukur ya pakar-pakarnya jujur ya. Jujur. Dia bilang ini kemungkinan di sini, kemungkinan di sini gitu. Tapi secara konten tidak tidak mempengaruhi apakah dia di sini apakah di sini gitu. Kemudian yang berkhotbah kepada orang asing, bangsa asing. Yunus dia ke Niniwe waktu itu ya. Waktu itu negara superpowernya Assyria. Kemudian Nahum dia berkhotbah kepada siapa? Bangsa asing juga. Nahum. Obadja juga begitu. Obadja dia berkhotbah untuk siapa? Bangsa asing juga, yaitu Edom. Ya. Jadi ini ada 3 yang berkhotbah untuk bangsa asing. Yang bukan Israel, bukan Juda. Yunus itu di eranya Asyur ketika itu, Nahum di era Babilonia, Obadja di era Persia ya. Jadi kalau kita melihat sebelum Babilonia berkuasa, Assyria yang lebih dulu gitu ya.
kemudian setelah Babilonia Persia gitu. Nah, ini penting untuk kita ketahui supaya waktu kita membaca Alkitab kita tahu ini nabinya lagi bicara kepada siapa gitu. Jadi kita tahu mereka lagi ngomong ke siapa. Ya, dan di era siapa gitu ya. Begitu. Nah, waktu Amos ini itu sekitar abad yang ke-8. Ya, abad ke-8. Abad ke-8 itu situasinya waktu itu Israel itu dipimpin oleh Yerobeam II. Yerobeam II ya. Ini keturunannya Yerobeam I ya. Yerobeam II waktu itu menang dan berhasil mengambil wilayah di Basan ya, di luar dari wilayah mereka yang tadinya memang wilayahnya Salomo ya, wilayahnya Daud ya. Jadi berhasil dia ambil karena ketika itu Asyur memang lagi nggak fokus ke mereka, fokus ke yang lain sehingga dia berhasil menang. Bukan karena dia ini terlalu hebat sekali juga, cuman nggak fokus aja, jadi dia bisa mengambil wilayah itu. Dan ekonominya juga bagus karena tidak terlalu besar gangguan dari Assyria ini gitu. Karena Assyria lagi fokus yang lain gitu ya. Nah, jadi secara ekonomi dia bagus, tetapi secara agamawinya sangat jelek sekali. Jeleknya di mana? Ya kita tahu kalau nanti baca di Alkitab, di si Yerobeam I ini, Yerobeam I ini membangun satu tempat peribadatan di Betel, ada 2 tempat, Betel dan satu lagi namanya Dan. Di 2 tempat ini dia taruh 2 patung lembu emas, ya, 2 patung lembu emas. Dia taruh satu di Betel, satu lagi di Dan. Yang mana yang seperti ini kan nggak ada di selatan, nggak pernah diajarin kan, bikin patung lembu emas kan. Malah waktu zamannya Musa ini kan dikecam, menyembah patung lembu emas ini kan dikecam. Ini kan bukan asli Israel punya gitu. Nah, dia buat seperti itu. Tapi mereka tetap pengen sembahnya Yahweh gitu kan. Nah, dan agak tiru-tiru sedikit lah dari selatan. Karena Yerobeam pikir begini, kalau nanti saya nggak punya bait suci, nggak punya tempat peribadatan, nanti orang utara pergi ke selatan. Kalau semua orang utara ikut selatan, saya nggak punya power. Ya udah, dia bikinlah tempat dia dua tempat. Nah, sehingga dengan begitu ini kan menyesatkan secara agamawi. Secara agamawi kan menyesatkan gitu. Dan terpengaruh dengan penyembahan berhala. Nanti jelas kita lihat nanti pada pasal 5 ya, ini Tuhan bilang aku tidak suka dengan ibadah-ibadah kamu gitu. Walaupun kelihatannya meriah, tapi tidak suka dengan ibadah-ibadah kamu. Nah, karena agamawinya ini tidak bagus dan sinkretis dan dipengaruhi dengan penyembahan berhala, kehidupan sosial mereka juga dipengaruhi dari agamawinya ini. Jadi baik seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, kehidupan agamawi yang buruk mempengaruhi mental dan sosial mereka. Sehingga para pemimpinnya itu korup gitu. Jadi pemimpin agama korup, pemimpin politik, pemimpin pemerintahnya itu korup. Sehingga yang terjadi di sana ketika itu hanya orang-orang kaya, hanya petinggi-petinggi yang mempunyai kemewahan.
Makanya nanti kalau kita baca dari kitab Amos itu mengecam orang-orang ini, pemimpin-pemimpin, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, orang-orang kaya, karena di situ terjadi ketimpangan sosial. Dan mereka menindas saudara-saudara mereka yang miskin. Nanti kalau kalian lihat pada pasal yang keempat, pasal yang keempat ayat 1, kalian melihat bagaimana Amos mengatakan, kamu lembu-lembu basan, katanya. Lembu-lembu itu menggambarkan mereka itu makmur. Ya mungkin sekaligus menyinggung ini kalau barangkali ya, patung lembu mungkin. Dia bilang, kamu lembu-lembu basan yang menindas sesama kamu, katanya. Jadi mereka menindas, dan sementara mereka ini bermewah-mewah. Cara menindasnya gimana? Mereka menyerobot tanah. Seperti yang saya katakan, kan ini kan masih era yang sama. Jadi background historisnya itu sama, latar belakang historisnya itu sama. Mereka menindas, mereka kasih pinjam uang, tapi kalau nggak bisa bayar diserobot, ya, diserobot tanahnya, begitu ya. Dan kemudian mereka menjual belikan saudara-saudara mereka menjadi hamba, menjadi budak, ya. Dan kemudian mereka juga memperkosa, ya, hamba-hamba itu yang wanita. Ya, bahkan dikatakan ayah dan anak memperkosa hamba wanita mereka. Jadi ada terjadi ketimpangan sosial yang begitu hebat sekali. Makanya Amos mengecam, dia mengatakan kamu akan dihukum Tuhan. Agama kamu itu busuk, jelek, penyembahan berhala. Tuhan tidak senang dengan hal itu, katanya, gitu ya. Dan kalian akan mendapatkan hukuman. Jadi Amos dia mengecam bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel, tetapi pada akhirnya dia mengacu kecamannya kepada Israel sebagai yang paling utama. Jadi ibarat sasaran utamanya Israel. Tapi di sini sekitar Israel dikecamnya juga ada bangsa-bangsa. Ya, nanti kalau kita lihat begitu. Tapi kecaman utamanya Israel. Ibarat main dart game itu, Israel ini paling tengah. Kecamannya yang paling berat Israel. Ya, dengan banyak khotbah, ratapan, dan imagery, ya, imagery. Jadi imagery dengan puisi-puisi, ya, poetik, dia berkhotbah. Jadi di dalam khotbah-khotbah para nabi itu, ya, itu mengandung foretelling. Foretelling itu ya semacam khotbah gitu, semacam suatu penekanan pesan yang diberikan agar bangsa itu bertobat, ya, memberikan semacam ya pesan-pesan yang kuat gitu ya, tetapi juga foretelling gitu. Ini FORE, ini FORTH, ya. Jadi ada bentuk khotbah, ada bentuk nubuat. Nubuatnya apa? Nubuatnya tentang hukuman, dan pada terakhirnya tentang harapan. Ini yang pasal 9, ya. Pasal 9 tentang harapan. Artinya apa? Bahwa Tuhan bukan hanya mengecam, Tuhan bukan hanya tidak suka dengan mereka, Tuhan bukan hanya tidak senang dengan mereka, tetapi Tuhan juga memberi harapan kalau mereka mau bertobat. Maka akan diberikan restorasi, keselamatan, ya, dan banyak lagi berkat, ya, kalau mereka bertobat gitu. Jadi itu cara kita memahami Amos. Jadi Amos itu berisi nubuatan, kecaman, khotbah,
ratapan, bercerita juga bagaimana Amos itu dipanggil, ya, memberikan visi-visi, penglihatan-penglihatan dalam bentuk simbol, ya, begitu, ya, berisi penghiburan juga pada pasal 9-nya karena ada harapan di situ, ya. Itu kira-kira yang kita bisa pahami dari Nabi Amos ini, gitu ya. Jadi ini bagus sekali karena dari sini kita bisa mengerti bahwa ternyata spiritualitas itu berdampak pada itu, mentalitas dan sosial politiknya. Dan di sini juga kita bisa pahami bahwa sebenarnya kalau orang Kristen berbicara tentang politik, ya, atau kehidupan sosial, itu semestinya nggak masalah. Gitu. Semestinya tidak masalah karena itu berkaitan dengan keimanan. Coba, Amos ini kan berbicara tentang ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, kan? Bagaimana pemimpin-pemimpinnya korup, menindas, memperkosa hak, memperkosa wanita, ya, dan berbuat banyak kejahatan karena agamanya tadi nggak beres itu. Jadi agama yang nggak beres mempengaruhi mental dan sosial. Dan Amos mengecam itu. Mengecam sosialnya, ketidakadilan sosial, dan mengecam agamanya yang buruk yang dikecam oleh Tuhan juga, gitu. Jadi kemungkinan ini praktek-praktek penyembahan berhalanya ini sepertinya itu juga tidak bagus secara moralnya, gitu. Jadi bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita? Ya mestinya bicara politik tidak masalah, sosial politik. Ya, kita harus melihat bahwa sosial politik ini harusnya dilandaskan pada agama yang benar atau kemanusiaan. Orang Kristen seharusnya secara umum harus menjunjung tinggi kemanusiaan, manusiawi. Mereka ini udah nggak manusiawi. Bahkan dikatakan lembu-lembu basan itu mengacu kepada wanita-wanita yang kaya, yang bersenang-senang dengan suaminya, padahal mereka menindas orang ketika itu. Jadi sampai wanita-wanitanya pun sudah tidak peduli, ya, gitu. Di basan itu kan ada lembu-lembu ternak-ternak yang gemuk-gemuk. Jadi diibaratkan wanitanya itu, wanita-wanita kaya itu seperti kamu, seperti lembu itulah, kata si Amos. Kamu seperti lembu di basan itu kamu, katanya. Kamu tak peduli, kamu menindas, ya. Kamu menginjak-injak, katanya gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah bagi kita untuk melakukan semacam protes terhadap kondisi sosial dan politik, ya, tidak masalah. Kita harusnya menjunjung tinggi kemanusiaan. Kalau kita membaca di dalam tulisan-tulisan dalam kitab Taurat, ya, orang-orang selalu diajarin oleh Tuhan, umat Tuhan, bangsa Israel itu diajari oleh Tuhan sebenarnya untuk peduli kepada sesama. Kalau kita baca kitab Rut, di sana dikatakan orang asing boleh mengambil jelai. Dan kalau mereka panen, sisakan untuk orang asing dan orang miskin dan yatim piatu. Dalam kitab Imamat, diajarin begitu. Berarti Tuhan udah ajarin kok. Pada agama yang benar. Dengan agama yang benar diajarin untuk mengasihi sesama. Gitu. Diajarin tentang tahun Yobel. Kalau ada orang yang menjual tanahnya, kemudian dia coba untuk bayar, atau digadai, katakan dia coba untuk bayar, enggak sanggup. Tahun Yobel, pulangin. Kenapa? Karena tanah itulah cara dia untuk mendapatkan penghidupan. Jadi kalau kamu serobot, dia mau makan apa? Itu yang terjadi di Israel ketika itu. Diserobot tanahnya, enggak punya penghasilan lagi kan? Akhirnya apa? Dia dijual mereka itu. Jadi budak. Ini yang dikecam oleh Amos. Amos bilang, kamu jangan begitu.
Kamu tidak adil, kena nanti kamu akan dihukum Tuhan. Baru bermunculan visi-visi, penglihatan-penglihatan tentang hukuman-hukuman yang akan datang kepada pemimpinnya. Pasal 6 berbicara tentang hukuman pertama-tama akan datang kepada pemimpinnya. Kamu yang duluan, kamu yang akan ditangkap dan dibuang pertama-tama. Pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini membantu kita juga melihat kehidupan kita ya sehari-hari. Kita harus peduli juga tentang kondisi sosial di lingkungan kita. Kenapa? Itu adalah dampak daripada keagamaan yang benar gitu. Tuhan dari dulu sudah mengajarkan, bahkan dalam kitab Taurat gitu ya, supaya kita peduli, supaya kita memperhatikan, membantu. Ya, kalau kita melihat kan di dunia kan jarang sekali mengajarkan yang seperti ini sekarang ini. Sekarang ini kan ya siapa menang lah, kayak hukum rimba. Siapa menang, siapa yang berkuasa, siapa yang hebat, siapa yang kuat. Gitu. Ya. Dan bahkan mungkin ada curang-curang ya. Ya kan? Curang-curang, serobot-serobot. Ya, kita bisa bacalah di media sosial banyak terjadi. Belum lama ini juga banyak berita-berita tentang serobot-serobot mafia. Mafia tanah, mafia apa, banyak sekali mafia ya. Nah, mafia harus dengar pelajaran ini dan bertobat, mafia-mafia itu ya. Dan bertobat, kalau tidak nanti akan dihukum oleh Tuhan, kata Nabi Amos ya. Begitu. Nah, itu pelajaran untuk yang bisa kita ambil. Tidak salah kita juga mengecam ketidakadilan sosial agar supaya bisa membantu lingkungan dan masyarakat, karena itu sesuai kehendak Tuhan ya. Itu saja yang saya bisa bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.